Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai tugas proyek dari mata kuliah microcontroller dan microprocessor. Dan kami akan membawakan mengenai proyek RFID Smart Door Lock. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Kalvina, Aziza, Azhara Tenri, dan juga Fikir Rahmat. Next. Pendahuluan. Mikroprosesor dan mikrokontroller adalah komponen utama dalam sistem RFID Smart Door Lock. Mikroprosesor adalah unit pemrosesan utama dalam sistem yang mempunyai tugas untuk mengolah data dan pengambilan keputusan. Sedangkan mikrokontroller itu perangkat terintegrasi yang menggabungkan mikroprosesor dengan memori antarmuka komunikasi dan perangkat keras input atau output untuk mengontrol fungsi-fungsi sistem. RFID atau singkatan dari Radio Frequency Identification adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk membaca dan mengirimkan data yang tersimpan di dalam kartu atau tag RFID. Perangkat ini bekerja dengan cara mengirim sinyal elektromagnetik ke tag RFID yang kemudian merespon dengan mengirimkan kembali data yang terkandung dalamnya. Kemudian RFID reader terdiri dari beberapa komponen utama termasuk antena, modul RFID, dan microcontroller atau microprocessor. Next. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada Arduino Uno, kemudian RFID reader, kemudian RFID tag, lalu kabel data, kabel jumper, servomotor, LCD, dan juga slot pintu. Next. Baik, untuk selanjutnya ada prosedur. Mungkin boleh diganti slide-nya. Nah, untuk yang pertama sendiri kita melakukan pembuatan skema terlebih dahulu, yaitu di gambar kiri, dimulai dari dengan RFID tag yang kemudian nanti di-scan dengan RFID reader. Lalu kemudian diprogram dengan Arduino Uno, kemudian program tersebut akan menggerakkan servomotor, dan outputnya nanti akan membuka kunci pintu dan akan ditampilkan dalam LCD. Selanjutnya, untuk flowchart-nya sendiri, kita start dimulai dari scan RFID tag, dan akan ada dua pilihan. Yang pertama itu akses disetujui atau akses ditolak oleh RFID reader sesuai dengan pemrograman yang telah dijalankan oleh Arduino Uno-nya. Kemudian, servometer akan memberikan gerak mekanik untuk membuka slot pintu dan selesai. Jika akses ditolak, maka perlu dilakukan scan lagi dari awal. Dan bisa di-end kan. Next. Untuk prinsip kerja alat, yang pertama ada initialize system. Nah, di sini kita saat pertama kali dinyalakan, Arduino akan melakukan inisialisasi sistem, termasuk mempersiapkan semua komponennya seperti RFID reader-nya, motor servo, dan sensor-sensor lainnya. Kemudian kita melakukan pengambilan data dari RFID tag. Jadi ketika seorang pengguna mendekatkan kartu ke RFID reader-nya, pembacaannya akan membaca data yang tersimpan dalam tag tersebut. Data ini dapat berupa kode unik atau informasi identifikasi lainnya. Kemudian ada verifikasi data. Arduino kemudian akan membandingkan data yang dibaca dari RFID tag dengan data yang telah ditentukan. Jika data sesuai dengan data yang telah disimpan dalam sistem, Arduino akan memberikan perintah untuk membuka pintunya. Kemudian dilakukan menggerakkan motor servo. Setelah data terverifikasi, Arduino akan mengirimkan sinyal ke motor servo untuk menggerakkan mekanisme pembuka pintu. Motor servo akan berputar sesuai dengan sudut yang telah ditentukan, yang kemudian akan membuka slot pintu. Selanjutnya ada pembukaan pintunya. Gerakan motor servo yang dikontrol oleh Arduino akan menghasilkan mekanisme pembuka pintu. Membuka pintu sehingga pengguna dapat masuk dalam ruangan atau bangunan. Oke, selanjutnya. Di sini ada pembahasan. Next. Nah, dari penerapan RFID Arduino dan penggerak servomotor dalam pembuatan prototipe kunci pintu pintar ini merupakan integrasi teknologi yang memiliki peran penting dalam keberhasilan sistem secara keseluruhan. RFID memberikan kemampuan identifikasi yang cepat dan akurat, memungkinkan sistem untuk secara efisien mengenali dan memproses
data dari tag RFID yang digunakan untuk membuka smart door lock. Kemudian, keunggulan ini memperkuat aspek keamanan, kenyamanan, mengurangi risiko penggunaan kunci fisik yang rentan hilang ataupun dicuri. Kemudian Arduino berperan sebagai otak utama sistem, mengendalikan operasi dan respons dari keseluruhan prototipe. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C dan menggunakan Arduino IDE. Hal ini dapat dengan mudah mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik sistem, seperti logika identifikasi tag RFID dan pengaturan penggerak servomotor. Penggerak servomotor menjalankan mekanisme membuka pintu secara otomatis. Dengan bantuan servomotor, prototipe dapat memberikan respon yang tepat dan terkontrol terhadap sinyal dari Arduino setelah tag RFID di-scan atau teridentifikasi. Kemudian servomotor mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis yang presisi sehingga slot pintu dapat terbuka. Oke, next. Dan selanjutnya adalah pembuatan project. Nah, yang pertama yaitu skema rangkaian. Yang pertama itu RFID itu Arduino. Nah, RFID yang saya gunakan atau yang kami gunakan adalah RFID tipe RC522. Nah, RFID ini adalah modul RFID yang sering digunakan dalam proyek-proyek elektronik untuk membaca atau menulis tag RFID. Nah, di dalam modul ini terdapat beberapa pin-pin yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, untuk yang saya gunakan, yang pertama yaitu untuk menghubungkan pin RFID 3.3V ke 3.3V Arduino. Nah, untuk kegunaan 3.3V ini yaitu ini adalah untuk digunakan menyediakan tegangan, pasokan atau power untuk modul RC522. Nah, ini tergantung kebutuhan. Anda dapat menggunakannya salah satu atau 5 volt karena 3.3V yang terdapat di RFID ini terdiri dari 3.3V dan juga 5V. Anda bisa menggunakan salah satunya. Nah, yang kedua adalah RST. Itu D9. Nah, RST sendiri mempunyai kegunaan yaitu reset, yaitu pin reset yang digunakan untuk mengatur ulang modul RC522. Dan selanjutnya itu pin ground RFID menuju pin ground Arduino. Nah, ground ini yaitu pin yang terhubung terdapat pada ground yaitu sumber daya eksternal. Nah, selanjutnya adalah MISO. Untuk RFID terhubung dengan D12 pada Arduino. MISO sendiri yaitu Master in Slave In adalah Master in Slave Out. Ini adalah pin data serial masuk ke microcontroller dari modul RC522. Ini dihubungkan ke pin MISO pada microcontroller yaitu Arduino pada D12. Selanjutnya adalah pin MOSI yang terdapat pada RFID menuju ke pin D11 yang terdapat pada Arduino. Pin MOSI sendiri atau juga bisa disebut Master Out Slave In. Ini adalah pin data serial yang keluar dari microcontroller ke modul RC522. Dan selanjutnya adalah SCK. Pin SCK yang di RFID menuju ke D13 pada Arduino. SCK sendiri atau disebut juga serial clock line. Pin ini digunakan untuk mengatur kecepatan transfer data serial antara microcontroller pada modul RJ522 ini. Dan selanjutnya adalah SDA, dihubungkan ke pin D10 Arduino. SDA sendiri atau serial data line ini adalah pin yang digunakan untuk komunikasi serial antara microcontroller dan modul RJ522 ini. Dan yang kedua, hubungkan servo motor ke Arduino. Nah, servo motor
ini adalah jenis motor yang dapat menggerakkan porosnya ke posisi yang ditentukan berdasarkan sinyal kontrol yang akan diberikan. Nah, terdapat 3 pin yang di servo motor ini. Yang pertama yaitu power. Nah, power sendiri ini dihubungkan ke pin 5 volt atau Vin pada Arduino. Ini digunakan untuk menyediakan daya pada servo motor. Tegangan yang umum digunakan adalah 5 volt DC. Nah, yang kedua adalah ground pada servo motor dihubungkan pada ground Arduino. Fungsi ground ini yaitu harus dihubungkan ke ground pada sumber daya eksternal yang sama dengan pin power agar untuk membuat sirkuit listrik yang lengkap. Dan yang ketiga adalah signal dihubungkan kepada D3 Arduino. Nah, signal ini adalah pin yang digunakan untuk mengirim sinyal kontrol yang menentukan posisi yang diinginkan untuk servo motor. Sinyal ini biasanya berupa sinyal pulsa PWM atau pulse width modulation dari papan microcontroller atau perangkat lainnya. Nah, yang ketiga yaitu hubungkan antara LED LED dengan modul I2C to Arduino. Nah, yang kami gunakan yaitu LCD modul I2C adalah jenis modul layar karakter yang telah dilengkapi dengan penghubung I2C yaitu Inter-Integrated Circuit yang memungkinkan menghubungkan dengan mudah ke mikrokontroler menggunakan antarmuka I2C. Dalam LED I2C ini terdapat 4 pin yaitu yang pertama ground, VCC, SDA, dan SCL. Dan yang pertama ground ini dihubungkan ke ground Arduino. Yang kedua VCC dihubungkan ke 5 volt Arduino. Dan yang ketiga SDA dihubungkan ke pin A4 Arduino. Dan SCL digunakan untuk atau dihubungkan ke Arduino pin A5. Dan SDA dan SCL ini merupakan definisinya sama seperti RFID tadi. Setelah dihubungkan semuanya, maka jadilah skema rangkaian berikut. Dengan RFID RC522, I2C modul, servo motor, dan Arduino Uno. Dan selanjutnya, untuk memberikan perintah, maka kita akan menggunakan Arduino. Nah, yang pertama, harus dilakukan yaitu mendownload atau menginstal library-nya yaitu I2C, RFID 522, dan juga SPI. Nah, yang kedua, pin RST dan SDA didefinisikan sebagai RST pin 9 dan SDA pin 10 itu. Nah, terdapat 2 variabel yang telah dibuat untuk membantu program. Nah, yang ketiga, objek dibuat untuk mendefinisikan atau atau membuat library yang telah kita install tadi, yaitu I2C dan juga RFID. Nah, selanjutnya dalam fungsi pengaturan, monitor serial LCD, SPI, dan modul RFID ini akan dimulai. Atau bisa kita run saja, nanti akan muncul serial monitor di dalam Arduino ini seperti seperti ini. Nah, kita nanti terdapat kode 1575 FE dan 28. Nah, nanti kita copy saja 1575 FE 28 ini. Selanjutnya kita menuju ke codingan untuk menggerakkan servonya. Nah,
Yang pertama yang dilakukan seperti tadi untuk menginstal atau mendownload library untuk Servo, SPI, I2C, dan juga RFID. Nah, yang kedua, PIN RST dan SDA juga didefinisikan seperti tadi. Dan juga menempatkan atau mengisi eh, string yang dibuat untuk menempatkan UID tadi atau kita copy tadi, yaitu yang 1575 FE28 ini ke string UID itu. Nah, yang ketiga, jika objek telah dibuat atau yang library tadi kita telah dibuat, maka akan berjalan menuju ke servernya. Nah, dalam fungsi pengaturannya ini, monitor serial LCD, servo, dan juga modul RFID telah dimulai. Nah, juga motor ini telah berputar atau berputar sebanyak 70 derajat. Atau bisa sebut itu void setup servo operator 70. Nah, jika jika nanti kartu yang kita gunakan tadi benar, maka akan bertulis door is open. Nah, jika kartu yang kita gunakan tadi salah, maka akan bertulis atau LCD-nya print nanti door is locked. Atau juga bisa disebut kita urung card gitu. Nah, seperti ini, jika kita selesai ke codingan tadi atau memberikan perintah tadi, seperti ini skemanya. Ini merupakan rangkaian alat RFID Smart Door Lock yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut adalah penutup integrasi teknologi RFID, Arduino, dan juga Motoservo dalam membuat prototipe Smart Door Lock ini dapat memberikan pemahaman akan potensi aplikasi teknologi yang menciptakan solusi keamanan. Keberhasilan prototipe ini dapat memberikan gambaran bahwa dalam memanfaatkan microcontroller akan dapat mengintegrasikan secara cermat dapat menciptakan smart door lock yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi yang lebih baik dalam mengelola akses pintu. Namun, untuk mengembangkan prototipe ini ke tahap yang lebih lanjut, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, perlu adanya pengujian lebih lanjut untuk memvalidasi keandalan dan keamanan sistem dalam berbagai skenario penggunaan dan lingkungan. Yang kedua, mengoptimalkan desain dan komponen untuk mengurangi ukuran, biaya, dan juga konsumsi daya sistem agar lebih efisien dan terjangkau. Yang ketiga, perlu dipertimbangkan juga untuk mengintegrasikan fitur-fitur tambahan seperti konektivitas internet untuk pengelolaan akses jarak jauh dan sistem manajemen pintu yang lebih kompleks. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.